Kenapa ya sebuah negara kecil seluas Jakarta yang tanpa sumber daya alam justru bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia? Dan kenapa negara tetangganya, yaitu Indonesia, yang punya sumber daya alam sangat melimpah, wilayahnya yang luas, dan jumlah penduduk ratusan juta, masih tertinggal jauh di belakang Singapura? Halo teman-teman, aku Boski. Kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan besar. Kenapa Singapura bisa jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia? Padahal kalau dipikir-pikir, Singapura dulu hanyalah sebuah kota pelabuhan kecil yang bahkan dikeluarkan dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Tapi hari ini, ia jadi pusat keuangan dunia dengan pendapatan per kapita yang bahkan melampaui Amerika, Inggris, dan Prancis. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan klasik, birokrasi yang mempersulit masyarakat, korupsi yang merajalela, dan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan laporan Monetary Authority of Singapore tahun 2024, total aset yang dikelola industri keuangan Singapura mencapai lebih dari 6 triliun dolar AS. Angka ini setara dengan 97.000 triliun, suatu pencapaian yang luar biasa bagi negara seluas Jakarta ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas langkah-langkah strategis yang diambil Singapura, mulai dari kepemimpinan Lee Kuan Yew sampai Lawrence Wong hari ini. Kepemimpinan mereka menjadikan negeri mungil ini menjadi superpower ekonomi Asia. Kita juga bakal bahas apa aja sih yang bisa kita pelajari dari Singapura yang bisa juga diterapkan dalam kehidupan, pekerjaan, maupun bisnis. So, tonton sampai habis. Semua bermula pada tahun 1965 saat Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Peristiwa ini menjadi momen penuh emosi. Bahkan Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, gak kuasa menahan air mata. Singapura yang saat itu hanya sebuah kota kecil tanpa sumber daya alam, dipaksa untuk berjuang sendiri. Tapi kesedihan itu gak berlangsung lama ya. Karena dalam waktu 6 dekade, Singapura berhasil bertransformasi dari sebuah kota pelabuhan sederhana yang luas wilayahnya sebanding sama Jakarta, jadi metropolitan kelas dunia. Sekarang, Singapura udah jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di planet bumi, bahkan melampaui jumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kemajuan ekonominya pun luar biasa. Bandara canggih yang mewah, gedung pencakar langit di Marina Bay, sampai statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Sementara itu, Indonesia yang luas wilayahnya sekitar 2.600 kali lebih besar dibanding Singapura dan punya sumber daya alam yang sangat melimpah, justru belum bisa mengejar capaian Singapura. Dari sini kita bisa belajar ya bahwa modal besar suatu negara bukan cuma sumber daya alamnya, tapi kualitas manusianya. Keberhasilan Singapura merupakan hasil dari perencanaan yang matang serta eksekusi yang konsisten yang dijalankan selama puluhan tahun sejak kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Lee Kuan Yew bersama para pendiri negara menyadari bahwa Singapura menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Mereka nggak punya sumber daya alam, jadi mereka nggak bisa mengandalkan sektor pertambangan atau pertanian sebagai pilar ekonomi. Karena itu, strategi yang ditempuh Lee Kuan Yew adalah menarik modal asing dan membangun industri pengolahan. Dan disinilah letak geografis Singapura berperan sangat penting. Lokasinya yang berada di jalur pelayaran penting seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia sangat mendukung rencana itu. Melalui industri padat karya, Singapura mampu mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Tapi, industri padat karya ini hanya dijadikan batu loncatan menuju tujuan yang lebih besar, yaitu menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan dan perdagangan internasional. Selain dua fokus utama itu, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sistem transportasi umum. Untuk mewujudkan visi besar ini, seenggaknya Lee Kuan Yew melaksanakan 3 fondasi penting. Yang pertama, pemerintahan yang bersih dari korupsi. Budaya anti korupsi di Singapura bukan sekedar slogan,
tapi benar-benar dijalankan dengan tegas sejak era Lee Kuan Yew. Pemerintah menegakkan aturan keras bagi pejabat yang terlibat suap. Transparansi anggaran dijaga ketat, dan gaji pegawai negeri dibuat kompetitif biar nggak tergoda sama praktek curang. Hasilnya, Singapura selalu konsisten ada di 10 besar negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik di dunia. Pemerintahan yang bersih ini bukan cuma membuat masyarakat percaya sama pemerintahan Lee Kuan Yew, tapi juga menciptakan kepastian hukum yang sangat dihargai investor. Bagi perusahaan global, kepastian itu berarti bisnis bisa berjalan dengan efisien. Nggak ada pungli, nggak ada permainan di bawah meja, sehingga modal asing mengalir deras ke Singapura. Sekarang kita lihat ya dengan Indonesia, di mana praktek korupsi masih terjadi di level bawah sampai level elit, yang mana ini jadi hambatan utama pembangunan ya. Inilah salah satu alasan kenapa Singapura bisa maju jauh lebih cepat, karena mereka membangun sistem pemerintahan yang bersih. Masyarakat percaya pada negaranya, dan investor global merasa aman menaruh uangnya di sana. Sementara di Indonesia, ketidakpastian hukum, pungli, dan korupsi justru sering membuat investor ragu. Kita bisa lihat kasus BYD yang bangun pabrik di Subang ya, ini yang terbaru ya, yang menanamkan modal 11,7 triliun di Indonesia, tapi malah dihambat sama ormas dan premanisme. Inilah yang bikin investor seringkali males investasi di Indonesia. Yang kedua, tentang kemudahan berbisnis bagi para investor. Di Singapura, regulasi bisnis sengaja dibuat sederhana dan transparan. Artinya, prosedur membuka perusahaan bisa lebih cepat dan nggak berbelit-belit. Aturan main juga jelas sejak awal. Misalnya, mendaftarkan perusahaan baru di Singapura bisa selesai hanya dalam hitungan hari, tanpa harus melalui banyak meja birokrasi. Transparansi inilah yang bikin investor tahu pasti berapa biaya dan pajak yang harus dibayar, tanpa ada tambahan dalam tanda kutip biaya nggak tertulis. Karena itulah pada tahun 2020 Singapura berhasil menempati peringkat kedua dunia dalam indeks kemudahan berbisnis versi World Bank. Peringkat ini menunjukkan betapa ramahnya iklim usaha di Singapura bagi investor asing. Jadi wajar ya kalau banyak perusahaan multinasional yang memilih menjadikan Singapura sebagai kantor pusat regionalnya. Hal ini sangat kontras ya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di negara kita ini, investor bahkan masyarakat biasa terjebak dalam birokrasi yang rumit, perizinan yang lama, dan kadang ada dalam tanda kutip biaya tambahan di luar aturan resmi. Kondisi ini membuat banyak investor merasa lebih nyaman menaruh modalnya di Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Pajak penghasilan bisnis atau corporate income tax di Singapura ditetapkan sebesar 17%, jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia yang 22%. Tarif pajak yang rendah ini jadi salah satu alasan kenapa banyak perusahaan multinasional menjadikan Singapura sebagai kantor pusat regional juga. Beralih ke Indonesia ya, jangankan ngomongin corporate income tax di Indonesia yang jauh lebih besar dibanding Singapura. Kita ngomongin bisnis yang kecil-kecil aja. Mungkin kalian masih ingat gimana kasus pengusaha susu di Boyolali, UD Pramono, yang akhirnya rekeningnya diblokir sama kantor pajak dan dapat tagihan 670 juta. Kenapa mereka bukan ngasih sosialisasi, tapi malah membekukan rekening gitu loh? Seolah-olah orientasinya bukan berkelanjutan ya, tapi lebih ke menyita aset masyarakat. Coba bayangin berapa banyak petani susu yang menggantungkan nasibnya ke UD Pramono ini, yang akhirnya bisnisnya macet. Dan ini baru satu kasus ya, dan percayalah ada banyak kasus kayak gini di Indonesia, yang akhirnya bikin ekonomi makin terhambat atau bahkan macet. Perjalanan pembangunan Singapura nggak berhenti di era Lee Kuan Yew. Penerusnya, Goh Chok Tong pada tahun 1990 sampai 2004 melanjutkan upaya menarik investasi besar ke Singapura. Setelah itu, kepemimpinan beralih kepada Lee Hsien Loong yang memerintah tahun 2004 sampai 2024. Lee Hsien Loong ini adalah putra Lee Kuan Yew. Dia menyadari bahwa untuk mempertahankan reputasi Singapura sebagai pusat keuangan global, negara ini juga harus menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali sekaligus destinasi wisata dunia. Pada masa pemerintahannya, Singapura membuka diri dengan program hiburan internasional.
Salah satu yang paling terkenal adalah penyelenggaraan balapan malam Formula One pertama dalam sejarah, yaitu Singapore Grand Prix. Event ini digelar pada tahun 2008 dan sukses. Strategi ini membuat Singapura semakin dikenal sebagai kota bisnis sekaligus tujuan wisata kelas dunia. Saat ini, Singapura resmi menjadikan dirinya sebagai salah satu negara dengan pusat industri keuangan di dunia. Keberhasilan ini tercermin dalam laporan Monetary Authority of Singapore pada tanggal 31 Desember 2024 yang menyebutkan bahwa total aset keuangan yang dikelola industri keuangan Singapura atau aset under management untuk pertama kalinya menembus 6,07 triliun dolar Amerika. Angka ini setara dengan 97.000 triliun rupiah. Angka ini bukan berarti seluruhnya milik pemerintah Singapura ya, melainkan dana investasi global yang dikelola sama lembaga keuangan di Singapura. Tapi, fakta tersebut menandakan bahwa Singapura dipercaya oleh dunia sebagai salah satu pusat investasi paling stabil. Tapi di balik keberhasilan ekonomi yang luar biasa ini, Singapura kerap menuai kritik juga ya, terutama terkait kebebasan pers. Lee Kuan Yew sendiri pernah menyatakan bahwa kebebasan pers harus tunduk pada integritas Singapura dan tujuan pemerintahan terpilih. Dengan kata lain, stabilitas nasional lebih diutamakan dibandingkan dengan kebebasan media. Saat ini, Singapura dipimpin oleh Lawrence Wong. Tugas besar menantinya yaitu mempertahankan keberhasilan yang telah diraih para pendahulunya melalui perjuangan yang panjang selama hampir 6 dekade. Sekaligus dia juga menghadapi tantangan baru di era global yang semakin kompetitif. Dari perjalanan Singapura, kita bisa belajar bahwa kemajuan nggak lahir dari keberuntungan semata, tapi juga strategi yang jelas dan konsistensi dalam mengeksekusinya. Pemerintahan yang bersih, aturan bisnis yang sederhana, dan keberanian untuk bertransformasi dari negara industri kecil menjadi pusat keuangan dunia menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya bukan penghalang untuk maju. Pesannya sederhana, dengan perencanaan yang matang, disiplin, dan keberanian mengambil langkah besar, bahkan negara kecil sekalipun bisa berdiri sejajar dengan raksasa dunia. Dan ini juga yang bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam membangun bisnis, karir, maupun di dalam pemerintahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu.